Halo teman-teman, Rener Budarto. Teman-teman, saya geli, lucu, terkesima dengan video dari Medi Renaldi yang membahas mengenai Sparrow McQueen Lightning, mobil Cars. Jadi itu mobil yang ya di film Cars itu filmnya Pixar ya. Dia itu apa ya, Pixar itu bisa gerak-gerak sendiri, mulutnya bisa menyong, bisa ketawa, mata bisa goyang-goyang, atau bisa kedip apa enggak ya. Itu katanya ini Medi Renaldi dia beli karena banyak yang subscribernya bilang minta bahas itu, tapi ternyata harganya sudah menjadi 11 juta rupiah, dan dia beli di harga mahal itu, katanya barunya di 45 juta waktu dahulu itu. Terus dia sudah tahu ini orang-orang bilang aplikasinya telah dimatiin, tapi dia tetap beli juga. Mungkin dia benar-benar penyayang ini mainan, suka mainan kayak gitu. Jadi ya dicoba kalau nggak pikir buat koleksi. Tapi kan harga segitu cuman buat begitu doang, nggak yang total, itu sebetulnya agak merugikan dan males ya, ngapain gitu beli, mendingan lihat dari YouTube dong, dari orang yang sudah pernah review waktu zaman dahulunya. Dikatakan itu barangnya langka ya telah nggak diproduksi, tapi kalau telah tidak diproduksi dan dimatikan aplikasinya, padahal mainan tersebut membutuhkan aplikasi. Jadi kalau nggak tanpa aplikasi hanya basic banget ya udah. Tapi harga buat basic nggak perlu beli semahal itu. Menurut saya goyang-goyang aja sendiri, atau nggak beli aja murah, cuman 100.000, 200.000, nggak tahu kali ada yang Cina punya, atau yang Cina punya mungkin bisa maju mundur atau gimana gitu, harus cari ya. Kalau ini kan yang original, tapi kalau fiturnya dimatikan untuk apa kayak gitu. Tapi sering saya lihat ini benar-benar reviewer top yang suka mainan dan betul-betul getol terhadap mainan. Niatnya itu betul-betul diacungin jempol. Dan saya juga suka mobil Pixar-nya ini, Sparrow McQueen, Lightning McQueen. Tapi kayaknya dari bahan biasa aja. Harga 11 juta sih sebenarnya kalau menurut saya nggak worth it ya. Itu nah, kita kan kalau mau beli barang kita cek dulu waktu dia harga rilis itu berapa, terakhir dia jual harga berapa. Nah ini kan menjadi kolektor item. Tapi kalau kolektor itemnya nggak berfungsi, buat apa kayak gitu kan. Cari aja second kalau ada yang mau jual. Ini kan hitungannya baru, dia bilang berarti kan dia masih disegel kayak gitu, selotip gitu. Cuman itu juga tempelan-tempelan yang ya saya yakin belum itu baru, kalau misalnya produksinya telah lama banget kayak gitu. Tapi saya salut dan cukup menghibur. Videonya itu bisa dielus, dia naik suspensinya, gerak naik, gerak turun kayak gitu, matanya bisa delik-delik, bisa ngomong 5 frase kalimat, bagus sih. Kemudian apa ya, iya cuman bayangin itu kan bisa ngedrift, bisa jalan kencang, baterainya itu jadi ada manfaat, bukan buat main-main kayak gitu. Main-main kayak gitu nggak perlu harga segitu asli. Tapi asli kalau produsennya begitu juga ya males ya. Merek apa sih itu katanya, ya udah kalau produsennya kayak gitu ya irresponsible ya, benar ya, males nanti beli produk lain lagi kalau ada uangnya, atau dimatiin lagi untuk apa, harusnya emang dihidupin aja dong. Atau memang niatnya tuh biar beli produk baru lagi, tapi kan nggak suka kayak gitu caranya. Emang kan buat mainin sepanjang masa, kecuali memang kerusakan karena baterainya habis, karena baterainya soak. Itu pun orang kalau di Indonesia kan masih diakalin ke tukang baterai lah, kalau tukang elektronik. Tapi kalau ya karena memang sengaja digagal total, dimatikan, di aplikasinya itu nggak bisa connect dengan ini handphone baru, atau nggak working. Nggak ngerti ya itu kenapa bisa nggak working tuh, dimatikan tuh seperti apa gitu. Memang itu software kita tahu itu adalah sesuatu yang hidup, operating system seperti ada nyawanya. Tapi kalau sampai dimatikan gitu, apa yang keliru ya? Apa dia itu dimatikannya itu oke, ini versi baru demikian, memang itu kebijakan dari Androidnya mungkin. Kalau yang versi sekian seperti di cut off. Saya ingat kalau kita main game, kita download offline-nya, tapi seperti ada yang kontrol di ininya, di seperti di menaranya itu ada yang kontrol. Saya misalnya download offline game, tapi begitu saya mainin, dia minta require download. Kalau nggak require download, langsung lock out lagi, langsung nggak bisa dimainin lagi. Tanpa download nggak bisa dimatikan, nggak bisa dimainin. Jadi ini seperti
Ya benar. Jadi yakin jadi dari ininya penyedia aplikasinya itu memang shutdown. Jadi dia langsung require download dulu. Setelah nggak bisa require download, jadi nggak bisa download mainannya. Ya udah nggak bisa dinyalain. Tapi tujuannya apa ya? Tujuannya apa dari produsen seperti itu? Tapi ya teman-teman ingat, jadi download coba offline game, begitu require download gagal, kita nggak bisa main tuh game lagi. Nah, berarti kan ini dari apanya? Dari penyedianya dong, penyedia ininya, logikanya. Apalagi telah dijawab juga di email, memang dari penyedianya itu yang itu telah di discontinue, nggak dilanjutin lagi kecuali pernah connect dengan perangkat di waktu tersebut. Gitu. Itu berarti otomatis handphone nggak boleh ke reset, nggak boleh factory reset, nggak boleh ke delete aplikasinya. Aduh, capek ngurusin mainan, mendingan mainan yang pasti aja, harganya nggak perlu terlalu mahal, kualitas bagus, menghibur, nggak perlu misalnya elektronik kayak gitu ya. Beli aja filmnya atau videonya atau apa, nonton video orang yang telah review, karena nggak bisa difungsikan apa yang kita inginkan. Kan apa yang kita inginkan itu berfungsi, ini yang kita inginkan nggak berfungsi semua. Itu namanya kemunduran, namanya mengecewakan. Itu aja yang saya mau review dari Medi Renaldi mengenai Sparrow Lightning McQueen-nya. Bagus. Coba kalau terima kasih untuk videonya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.